kampung-kampung ini. Walaupun kalian menggali pergi dari sana keluar dari sana, ini dunia ini besar kan. Ada Amerika, ada Australia, ada Eropa, ada mana-mana terus sini. Selamat sore Bu Nana dan Pak Mansyur. Selamat datang di SMK 1 PB Islam Sudirman, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin bertanya apa yang menjadi visi dan misi dari Ibu Nana hadir di SMK ini. Ya, kami saya selaku owner daripada Habibie Studio itu mempunyai misi adalah supaya banyaknya Habibie muda yang nanti pulang dari Jerman setelah melaksanakan kuliah dan bekerja di Jerman itu pulang menjadi Habibie muda di Indonesia dan membangun bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Kedepannya apakah yang akan membuat putra-putri SMK Sudirman ini menjadi masa depan yang lebih baik? Iya, karena cita-cita bangsa Indonesia itu terlalu ringkas ya, paling jadi dosen, jadi ini, jadi itu ya. Tapi kalau memang itu sudah sangat baik, tetapi kalau bisa lebih bervariatif ya Bu ya. Ada yang menjadi duta besar, astronot, pembuat pesawat, pembuat kapal dan macam-macam seperti itu. Karena di sekolah atau pendidikan vokasional itu mereka langsung menerapkan semua ilmu agar mereka bisa membuat dari zero sampai barang itu menjadi turnkey project seperti itu. Apakah dari Yayasan Habibie ini bisa menjamin putra-putri kami menjadi manusia-manusia hebat yang bisa bersaing di dunia yang semakin maju dalam berteknologi? Ya pasti 100%, pasti. Kami bisa menjamin 100% apabila anaknya memang tekun. Ya, menjauhkan diri dari narkoba, menjauhkan diri dari kriminal, dan tekun meraih atau merangkai daripada masa depan mereka. Kalau boleh tahu Bu Nana, apa sih persyaratannya untuk putra-putri kami bisa sampai belajar dan bekerja di Jerman? Yang pertama itu harus rajin dan tekun dan fokus ya. Pertama itu belajar bahasa Jerman dari mulai A1, A2, B1 sampai Vorbreitung, tryout seperti saya yang terangkan tadi. Yang kedua itu adalah harus menjadi orang yang mandiri. Jangan cengeng. Kalau cengeng walaupun bisa sampai di sana itu kebeler juga. Jadi harus mandiri dan memang mau go internasional ya. Jadi itu yang sangat penting Ibu. Jadi mempunyai visi yang memang mau tidak menjadi orang-orang yang biasa saja, adalah orang yang memang kepengen menjadi orang yang luar biasa atau di atas rata-rata. Berarti nanti di saat putra-putri kami berangkat dari Indonesia, pulang kembali ke desa bisa menjadi orang hebat. Ya, paling enggak harus menjadi pemberi kerja, bukan lagi menjadi pencari kerja. Yang membantu pemerintah Indonesia mengurangi pengangguran. Mohon maaf untuk Pak Dr. Mansyur Dr. Arsyad. Mansyur, untuk pandangan Bapak dari Kemendikbud, apakah program yang disuguhkan, yang diberikan oleh Habibie ini, yayasan ini, betul-betul bisa bersinergi, bisa mengangkat putra-putri bangsa Indonesia bisa menjadi manusia-manusia hebat nantinya? Saya kira gini ya, jadi bukan hanya sendiri kita pilih menjadi komplementer dari program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek ya, karena salah satu tugas sekolah, tugas guru, tugas lembaga pendidikan mau swasta mau negeri
adalah bagaimana membangun potensi anak untuk mereka hidup secara eksis di masa depan. Nah, Habibie Education datang dengan program yang sangat bagus karena memang langsung dengan output pendidikan jelas. Jadi mereka bisa langsung kuliah dan bekerja di Jerman itu satu tujuan pendidikan yang memang kelihatan hasilnya. Gitu. Jadi saya rasa itu bukan hanya secara konsep, tapi secara faktual kita lihat bahwa program Habibie Education ini adalah satu program yang membantu pemerintah untuk mengaktualisasikan yang namanya mutu pendidikan. Saya kira itu. Siap. Untuk program ini 35 juta untuk free ya. Ini untuk kuliahnya free. Kita dikasih kerja dapat uang saku buat kita. Tapi untuk 35 juta ini, apakah dari Kemendikbud ini mohon izin ya dengan suasana keadaan Indonesia yang seperti ini, banyak orang-orang yang berpikir negatif. Apakah dari Kemendikbud siap mereferensikan dan bertanggung jawab atas atau apabila ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Di mana? Di sini atau di Jerman? Baik di Jerman maupun di Indonesia, karena secara baru pertama kali putra-putri ini jauh dari orang tua. Mungkin cara berpikir orang tua ini kan masih awam ya Bu ya. Jadi ada pikiran yang bagaimana nanti anak saya, bagaimana nanti di sana, bagaimana, walaupun kita sudah tekankan di sini semua hidup di Jerman sudah dijamin. Tapi dengan orang tua yang masih berpikir kuno mungkin ya, dalam artian kuno itu takut kalau anaknya ada apa-apa di sana. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, jadi gini ya, jadi sebetulnya kehadiran saya bukan atas nama Kemdikbud ya. Iya. Jadi saya hadir seorang Kemdikbud Siap. yang kemudian diminta tolong oleh Bu Nana untuk mempertemukan dengan komunitas pendidikan di daerah, di provinsi, di kabupaten, kota. Dan bukan hanya di dinas-dinas, tapi juga kami, kebetulan saya juga di pengurus besar PGRI dan juga di Majelis Dasar Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kami tugasnya itu bukan untuk mendatangkan Bu Nana, terus memberikan referensi dan garansi, tidak. Ya, seluruhnya itu proses itu tanggung jawab bersama. Jadi tidak atas nama Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek atau lembaga manapun, tapi ini adalah tanggung jawab bersama antara nanti orang tua, tentu siswa dengan HEI sendiri untuk mengembangkan program ini secara sukses ke depan. Ya. Kira-kira gitu. Ya, saya tambahin ya Bu ya. Silakan. Seperti saya tadi terangkan bahwa program Berufsschule und Ausbildung ini 100% program pemerintah Jerman. Jadi bukan program Kemendikbud. Jadi Kemendikbud tidak bertanggung jawab apa-apa di dalamnya. Ya, tapi Habibie Education Youth itu langsung berhubungan dengan DHK di sana dan yang langsung bertanggung jawab terhadap pengiriman apabila siswanya sudah dapat sertifikat B1. Jadi bukan daftar 35 kemudian 6 bulan harus berangkat, tidak seperti itu, tapi harus mendapatkan sertifikat B1 Gotha. Ya, kalau sudah dapat itu maka Habibie Education Youth bertanggung jawab untuk memberangkatkan siswa. Tetapi sampai di sana itu berpulang sama orangnya masing-masing. Semua orang tahu bahwa negara Eropa, khususnya negara Jerman itu adalah negara yang sangat disiplin, sangat aman. Seperti saya bilang tadi bahwa bisa dicek ya di Eropa itu sampai penjara-penjara itu kosong. Ya banyak yang kosong, sampai pernah mau dijadiin kampus saking kosongnya. Nah kalau tiba-tiba anak kita mencuri sesuatu, kemudian dihukum, itu apakah Kemendikbud atau HEI yang bertanggung jawab? Tetapi apabila misalnya sudah sampai di sana terjadi kriminalisasi dari orang ketiga, kami siap membantu. Ya kami siap menjembatani dengan kedutaan, dengan pihak manapun. Habibie Education Youth tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi dengan syarat bahwasanya memang yang menjadi korban itu adalah anak kita sendiri. Misalnya di sana tiba-tiba dia nikah dengan induk semangnya, kemudian istrinya marah-marah, itu tanggung jawab pribadi juga Bu, gitu ya. Jadi asal di luar, contoh misalnya juga setelah sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan fair track. Ya, pemotongan-pemotongan yang tidak sesuai dengan tanda tangan, terkecuali dengan potongan pajak. Pajak di sana 35%, itu wajib. Kemudian ada juga perusahaan yang memotong untuk uang transport, tapi pelan-pelan seperti itu. Nah, kecuali itu. Tapi kalau ada yang bilang, "Oh, saya di sana nggak digaji, Bu." Itu bisa langsung ke kita. Kita langsung ini. Tapi selama ini tidak pernah ada kejadian apapun. Alhamdulillahnya di situ Ibu. Ya, saya pertegas ya. Jadi sekali lagi mau dicatat, ini bukan program Kemendikbudristek dan Kemendikbudristek tentu nggak bertanggung jawab. Tapi bahwa pasti Kemendikbudristek sebagai
perpanjangan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pasti mendukung. Ya seperti itu. Dan saya sebetulnya lebih sebagai orang tua siswa. Karena anak saya 2 orang juga ikut program ini, dan kenapa saya masukkan? Karena saya yakin bahwa program ini bagus dan tertanggung jawab. Saya kira itu ya. Jadi Bapak itu orang Kemendikbud yang anaknya ada di sana dan sudah setiap saat melihat ya kan, dan juga melihat terus ada yang berangkat. Kemudian juga Bapak dari PGRI dan juga dari Muhammadiyah yang memang kita juga sudah MOU dengan kedua lembaga besar tersebut. Berarti ini menjadi wacana bagi orang tua. Nggak usah takut. Untuk Anak saya pun di sana. Ya, siap. Ya, anak owner sendiri pun di sana. Insya Allah di hari ini kita amanah dan terus benar. menjaga putra-putri kita dari berangkat sampai nanti kembali lagi ke Indonesia. Jangan cepat-cepat pengen pulang. Uang banyak dulu, skill yang banyak, teman yang banyak, sudah link internasional ya. Pulang setahun sekali atau orang tuanya yang dibawa ke sana. Itu harapan saya ya. Untuk Bu Nana sendiri, harapannya untuk putra-putri kami di SMK 1 PBI Islam Sudirman itu apa ya? Karena kebetulan ini saya lihat sekolah besar ya, dan saya suka karena sekolah Islam itu pasti punya iman yang kuat. Ya, karena dia pasti sudah berbasis agama. Nah, automatically untuk melakukan hal-hal kriminal di luar negeri itu pasti sangat kecil sekali. Pasti sopan santun sudah diarahkan di sini dan semua-semuanya ya. Saya kepengen ada 400-500 generasi Habibie muda yang akan kita berangkatkan dari sekolah ini dan akan menjadi generasi-generasi fighter ya, tidak generasi-generasi letoy ya, yang ya apa adanya deh, harus begini harus begitu ya, dan bisa mungkin menyebarkan syariah Islam di sana misalnya, karena banyak sekali ateis ya yang belum punya pedoman agama, bisa juga terserah ya, jadi bisa, tapi bahwa itu semua adalah melakukan itu adalah dengan tindakan kita dulu. Kalau kita secara muslim ya, bagus, saya Kristen tetapi saya sangat, karena opung saya juga muslim ya, dan keluarga besar kami itu 50-50 muslim dan Kristen. Jadi kalau ada dibilang, ini juga dari yang lain, kalau ada dibilang bahwa Indonesia itu intoleran, itu nggak ada, bohong ya, nggak ada. Kita semua sampai dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Nah, dengan makanya waktu Ibu bilang saya PBI dari sekolah Islam, saya senang. Sekolah-sekolah agama pasti dari kurikulumnya sudah bagus, pasti wacana untuk sekolah kepribadiannya pasti jauh lebih bagus seperti itu ya. Mungkin banyak banget nanti di sana ya, banyak ateis kan yang belum tahu agama, ya pelan-pelan. Ya mungkin dengan pendekatan-pendekatan mungkin mereka bisa mengikuti agama yang benar ya, percaya kepada Allah dan lain sebagainya, mungkin itu. Tetapi harapan saya kita nggak putus sampai di sini Ibu, mungkin ada program-program bagus nanti ke Prancis, Belanda, kemana-mana ya, mungkin dengan program-program Erasmus atau ya, dan lain sebagainya. Itu kalau Erasmus itu untuk seluruh Eropa, mungkin karena ini sedang COVID jadi saya nggak bisa bolak-balik ke Eropa ya, mungkin ke depan mungkin kita bisa menjalin lagi Habibie Bilingual Internasional dan program-program keren yang membawa PB Sudirman ini, SMK PB Sudirman 1 Jakarta ini menjadi bukan hanya go internasional. Kalau bisa benar-benar menjadi duta bangsa aset negara ya, yang menjadi duta besar, konsulat dan lain sebagainya ya, menjadi orang-orang keren di dunia, bukan hanya di Indonesia. SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Luar biasa.